Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dengan Pak Surip di pelajaran kimia kelas 10 semester 2 atau semester genap. Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dan menerapkan protokol kesehatan, melaksanakan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Baik anak-anakku, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang tata nama senyawa. Oke, tata nama senyawa ini adalah sub pokok bahasan dari bab yang kemarin kita bahas, yaitu reaksi redoks. Baik anak-anakku, kalian perhatikan slide yang nanti yang sekarang atau Bapak sampaikan, Bapak tampilkan, oke? Perhatikan tata nama senyawa dan persamaan reaksi. Oke. Ini kompetensi inti KI dan KD-nya. Oke, kemudian ini indikator diharapkan nanti setelah kalian belajar dengan Bapak, kalian bisa menuliskan nama senyawa biner, menuliskan nama senyawa poliatomik, dan menuliskan nama senyawa organik sederhana. Oke? Oke, ya ini ada materinya. Oke, apa itu senyawa biner? Nah, senyawa biner adalah senyawa yang terbentuk dari dua jenis unsur. Itu namanya biner. Bi itu artinya dua. Contohnya H2O, NaCl, dan HCl. H2O ada H dan O, NaCl ada Na dan Cl, HCl ada H dan Cl. Ini ada dua unsur. Oke. Tata nama senyawa biner dibagi menjadi dua. Yang pertama tata nama senyawa biner logam dan non-logam. Perhatikannya ini ya. Ini logam dan non-logam. Ya, logam yang memiliki satu jenis bilangan oksidasi. Jadi yang kita bahas pertama adalah logam yang memiliki satu jenis biloks saja atau bilangan oksidasi, dan non-logam. Aturannya, unsur yang berada di depan pada umumnya adalah unsur logam. Oke. Sebut nama logam, kemudian diikuti unsur non-logam yang telah ditambah akhiran ida. Oke, ya kita lihat contohnya. Nih, NaCl. Na ini adalah natrium. Oke. Cl adalah klorin atau klor, unsur non-logam. Natrium, unsur logam, non-logam. Nah, unsur non-logam yang ada di belakang ini ditambah akhiran ida menjadi klorida. Jadi klor atau klorin jadi klorida. Maka namanya gampang. Kalian tinggal gabungkan saja dua unsur ini, Na-nya natrium, Cl-nya yang tadinya klor atau klorin menjadi klorida. Jadi selalu diakhiri dengan kata ida. Maka ini namanya natrium klorida. K2O, K-nya ini kalium, unsur logamnya. O-nya oksigen. Karena dia unsur non-logam dan di belakang, maka dikasih akhiran ida, jadinya kalium oksida. Jadi bukan kalium oksigen. Paham ya? Oke. MgBr2, magnesium bromide atau magnesium bromida. Gitu ya, kalau ini Inggrisnya. Bromida, magnesium bromida. Mg magnesium, Br-nya B bromida. Lanjut. Oke. Sekarang unsur logam tetapi yang memiliki lebih dari satu jenis biloks atau bilangan oksidasi. Kemarin kan kita bahas tentang biloks ya, dengan unsur non-logam. Oke. Sebentar, ya. Ini aturan. Unsur yang berada di depan pada umumnya ada unsur logam, sama, sebut nama logam plus bilangan oksidasinya. Oke. Kemudian diikuti unsur non-logam yang telah ditambah akhiran ida. Jadi aturannya sama, cuma di sini ada bilangan oksidasi ditulis dengan bilangan Romawi. Oke. Ini Bapak langsung kasih contoh. Ini contoh sederhananya ya. FeO sama seperti tadi. Logam, non-logam. Tetapi karena logam ini, Fe ini memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu. Ada Fe yang biloksnya 2, ada Fe yang biloksnya 3. Maka
namanya nanti Fe ini ferrum atau besi, besi 2 ini angka Romawi di dalam kurung, akhirannya oksida. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Ada angka Romawi. Untuk logam-logam yang memiliki biloksnya lebih dari satu. Ya, kalau yang logam bilangan yang memiliki bilang oksidasinya 1 saja itu adalah golongan 1A dan 2A. Nah, Bapak jelaskan dari mana angka Romawi 2 ini? Dari mana? Angka Romawi 2 ini adalah menunjukkan bilangan oksidasi dari logam Fe. Gimana mencarinya? Cari pakai rumus kemarin. Mencari biloks FeO. 1 kali biloks Fe karena Fe-nya 1. O-nya 1 tambah 1 kali biloks O sama dengan 0. 0 karena dia senyawa netral. 1 kali Fe ditambah 1 kali biloks O. Ingat berapa kemarin biloks O? Biloks O itu sudah diketahui, yaitu min 2. Kalau biloks H kemarin plus 1. 1 kali Fe ditambah 1 kali min 2. Maka Fe sama dengan plus 2. Karena min 2 ini pindah atau ruas ke kanan, jadi plus 2. Nah, ini biloksnya plus 2. Nah, biloks Fe ini nanti ditulis di sini pakai angka Romawi 2. Paham ya? Kalau ini 3 berarti kalian cari Fe2O3. 2 kali Fe ditambah 3 kali O sama dengan 0. Ya, itu rumusnya. Nanti kalian cari sendiri ya. Tembaga 1 iodida ini juga tinggal dikasih tanda kurung saja ini. Ya, ini kasih tanda kurung. Paham ya? Oke, kita lanjut. Sekarang unsur non-logam dengan non-logam. Kalau tadi kan unsur logam dengan non-logam. Unsur non-logam dengan non-logam. Jika senyawa biner yang terbentuk dari 2 unsur non-logam, maka penulisan rumus dan penamaan senyawanya secara umum mirip dengan senyawa biner yang logam dan non-logam. Tetapi karena beberapa unsur non-logam dapat membentuk lebih dari 1 senyawa biner, jadi unsurnya pembentuknya sama tetapi senyawanya bisa lebih dari 1 macam. Oleh karena itu memerlukan beberapa awalan. Makanya harus ada awalan. Jadi untuk unsur non-logam dengan non-logam, ya unsur non-logam dengan non-logam diberi awalan. Ingat awalan kata Yunani. Awalan kata Yunani ini harus kalian hafalkan. Hafalkan nanti ya. Ini wajib hafal. Kalau jumlahnya 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Hafalkan. Sekali lagi Bapak ingatkan, ini harus wajib hafal. Oke ya. Mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Itu awalan untuk jumlah. Oke. Awalan. Jadi aturannya nanti kasih namanya gini, awalan. Awalannya tadi misalkan di nama unsur non-logamnya 1, yang non-logam pertama apa, ditambah awalan lagi nama unsur non-logam yang kedua, atau non-logam yang di belakang ini non-logam yang depan, ini non-logam yang di belakang. Jika unsur non-logam 1, jika jumlahnya 1, hanya 1, tidak perlu diberi awalan mono. Artinya jika unsur non-logam yang pertama yang di depan jumlahnya hanya 1, tidak perlu diberi nama atau awalan mono. Tapi kalau untuk yang logam di belakang dikasih awalan mono. Ini jelasnya lihat contoh. Jelasnya lihat contoh di sini. Oke. N2O3. N-nya ada berapa? Ada 2. Maka dikasih awalan di. Tadi kan kalau 2 di, ya. Di nitrogen. Oke, di nitrogen, di itu karena jumlahnya 2. O-nya ada 3, berarti trioksida. Paham nggak? Di nitrogen karena nitrogennya ada 2. Trioksida ada kata tri karena O-nya ada 3. Oke. NO2. Nitrogen dioksida. N-nya 1. Tadi ada syarat kan? Untuk jumlah 1, untuk unsur yang di depan tidak usah diberi kata mono. Jadi ini nggak usah. Jadi yang kalau mono nitrogen salah. Ya. Jadi harus nitrogen saja. Kalau di depan, unsur yang di depan, unsur pertama ini di depan, jumlahnya 1, tidak boleh diberi kata awalan mono. Jadi namanya nanti nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida karena O-nya ada 2.
BCl3, B-nya boron, Cl klorin jadi klorida, triklorida. N2O, lihat nih. N-nya 2, dinitrogen karena O-nya 1, monoksida. Di sini ada awalan mono. Kenapa? Karena ini unsur di belakang. Jadi jumlahnya 1, O-nya 1, tapi karena unsurnya di belakang, maka dikasih awalan mono. Kalau ini karena di depan, maka tidak usah dikasih awalan mono. Itu bedanya. Ya. Kita lanjut sekarang. Senyawa poliatomik. Apa senyawa poliatomik? Senyawa poliatomik adalah senyawa yang terbentuk lebih dari 2 jenis atom atau senyawa yang terbentuk dari kation dan anion poliatomik. Itu namanya senyawa poliatomik. Jadi lebih dari 2 jenis atom. Poli itu artinya banyak, lebih dari 2. Oke, contohnya nih. Oke, ini sebut nama kation pada umumnya unsur logam, kecuali NH4+, dan diikuti nama anionnya. Logam, ini kation itu adalah logam, unsur yang bermuatan positif. Anion ini adalah unsur yang bermuatan negatif, ada di belakang. Oke, anion nih, anion ini yang di belakang ya. CO3 2-, CO3 pangkatnya 2-, ini namanya ion karbonat. SO4 2-, namanya sulfat. Ini minimal beberapa harus kalian hafal ya. CO3 2- berarti karbonat, SO4 sulfat, SO3 sulfit, PO4 3- fosfat, PO3 3- fosfit, NO3- nitrat. Ini nitrit, biosulfat. Ini anion berarti yang ada di belakang. Anion poliatomik. Contoh. Nah, Na2CO3 gampang kasih namanya. Na-nya kan natrium. CO3-nya karbonat. Anion, karbonat. Tadi dari ini, karbonat itu dari sini tadi. Nih. Anion ini ya. CO3 anionnya atau ionnya namanya ion karbonat, tinggal digabung saja. Natrium karbonat. Oke. BaSO4, B-nya barium, SO4-nya sulfat. Barium itu kationnya, sulfat anionnya. Oke. Jadi untuk materi ini kalian membutuhkan yang namanya SPU, sistem periodik unsur. Kalian nanti beli atau cari di toko buku terdekat. Kalian tanya ke tokonya untuk membeli sistem periodik unsur. Oke, ini nanti kita latihan soalnya di pertemuan berikutnya, soal-soalnya ya. Oke, ini nanti gambaran saja, tapi ini nggak usah dikerjakan kalian ya, nanti dikerjakan di latihan berikutnya. Ini yang berikutnya. Oke, perhatikan tabel berikut. Ini yang contoh yang tadi ya, yang apa, poliatomik. Ini kationnya K+, Mg2+, Fe3+, K+ dengan NO3- jadinya KNO3, namanya kalium nitrat. Dengan CO3- namanya kalium karbonat. Dengan PO3 3- namanya kalium fosfat. Kalau Mg dengan NO3 namanya magnesium nitrat. Mg dengan CO3 namanya magnesium karbonat, dan seterusnya. Oke, paham ya? Jadi ini dengan ini. Oke, sip. Sekarang untuk tata nama senyawa organiknya. Senyawa asam terdiri dari asam biner dan asam poliatom atau asam oksi. Asam biner berarti asam yang terdiri dari 2 unsur. Kalau poliatom berarti tadi dengan ion poliatomik gitu ya. Asam biner terdiri dari 2 jenis atom. Pemberian namanya, ini lebih mudah lagi. Asam itu kan ciri-cirinya, kalau asam itu dia memiliki H+, H ini. Pada umumnya hanya di depan, pada umumnya. Ya, HCl, asam klorida. Jadi kalau senyawa asam, H ini, hidrogen ini diganti dengan kata asam. Itu intinya. Asam klorida. Kalau HBr berarti asam bromida, kayak gitu ya. Asam oksi, asam yang mengandung oksigen dari reaksi oksidasi dan seterusnya. Contoh nih, ini yang poliatom ya. H2SO4 berarti asam sulfat. Tadi kan ion poliatomnya SO4 sulfat, berarti hanya asam, SO4-nya sulfat, asam sulfat.
HNO3 berarti asam nitrat. NO3-nya kan nitrat gitu ya. Jadi gampang. Sederhana. Oke. Pokoknya intinya hidrogen ini diganti dengan kata asam. Senyawa basa dibentuk oleh ion logam sebagai kation dan ion OH-. Senyawa basa ciri-cirinya apa? Di sini ada ion OH-. Rata-rata kebanyakan umumnya letaknya ada di belakang. CuOH2, Cu-nya tembaga hidroksida. NaOH, natrium hidroksida, gitu ya. Jadi OH ini apa? Diberi nama hidroksida, itu ciri-ciri basa. Jadi OH ini nanti diganti langsung pakai hidroksida. OH- itu hidroksida. Ini salah ya. Ini bukan natrium tapi Ca kalsium. Berarti di sini adalah kalsium hidroksida. Ya, ini salah. Kalsium hidroksida yang betul. Nah, tata nama senyawa organik ini nanti akan dibahas di semester berikutnya atau di kelas berikutnya ya. Ya. Senyawa organik ada dua, yaitu senyawa sederhana yang tersusun dari atom C dengan H. Senyawa kompleksnya terdiri dari CHON dengan rantai yang bercabang dan melingkar. Ini sekilas saja. CnH2n+2 ini ada golongan alkana akhiran ana. Metana ini contohnya kalau C-nya 3 berarti propana gitu ya. CnH2n ini golongan alkena akhirannya Na. Ada satu lagi CnH2n-2 itu alkuna, nanti akhirannya una ya. Kalau ini C-nya 2 etena, kalau C-nya 3 propena. Nanti kalau CnH2n-2 golongan alkuna berarti kalau C-nya 2 jadi etuna, kalau yang C3 berarti propuna. Jadi akhirannya saja yang beda, ana, ena, una. Gitu ya. Ini beberapa organik yang digunakan sehari-hari: C12H22O14 atau O12 sukrosa, C2H5OH etanol alkohol, CH3COOH ini asam asetat atau cuka. Ini yang contoh yang hanya di belakang, cuma beberapa. C6H12O6 ini glukosa, CH3O CH3 ini ether, CHCl3 kloroform, C6H6 benzena. Oke ya. Ini contohnya ya. Berikan nama dari senyawa berikut ini, misalkan NaBr, ada KCl, ada HCl, MgOH2, ada Na2CO3. Ini contoh. NaBr berarti natrium bromida, Na-nya natrium, Br-nya bromida. Oke. KCl kalium bromida karena ada logam. Jadi kalau di depannya ada logam, kalian jangan pakai awalan mono, ditri, tetra dan seterusnya. Karena awalan mono, ditri, tetra itu hanya digunakan untuk senyawa biner yang non logam dan non logam. Ingat-ingat, berarti kalian harus bisa membedakan mana logam, mana non logam. Ya, nanti kalian searching di Google boleh. Unsur-unsur logam apa saja, unsur-unsur non logam apa saja, gitu ya. Paham ya? Jadi kalau senyawa biner yang ada logamnya natrium bromida, jadi bukan natrium monobromida, itu salah. Karena ada logam. Dia. Jadi yang awalan mono di tritetrapentaheksa itu hanya untuk digunakan untuk senyawa biner yang apa tadi? Yang non logam, senyawa depannya non logam, belakangnya non logam. Contohnya misalkan CO2, karbon dioksida. Oke, ya. Harus diingat-ingat. MgOH2 kali magnesium hidroksida, natrium karbonat dan seterusnya. Oke, anak-anakku, Bapak cukupkan untuk pertemuan hari ini gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya gitu ya. Membahas materi-materi tentang hukum-hukum dasar kimia dan perhitungannya nanti. Jadi kalian sudah mulai masuk ke dalam rumus-rumus perhitungan kimia di materi-materi yang berikutnya. Gitu ya. Materi terakhir di semester 2. Untuk sekarang Bapak cukupkan. Terima kasih, selalu jaga kesehatan.
harus selalu tersenyum, harus selalu bahagia. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.